Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di sesi kedua atau di pertemuan kedua untuk mata kuliah aplikasi basis data. Yang dimana di pertemuan ke-1 kemarin kita sudah membahas ya atau sudah bahas terkait apa sih aplikasi basis data itu kemarin ya. Kemudian lingkungannya ada apa aja ya untuk lingkungan database-nya ya kemarin kita sudah singgung juga. Nah kemudian untuk hari ini ya kita akan bahas lebih detail terkait orientasi lingkungan database ya. Itu pertemuan kedua itu masih lanjutan dari pertemuan ke-1 kemarin ya. Nah, nanti untuk pertemuan ketiga ya minggu depan itu baru kita bahas mulai masuk ke Oracle-nya ya. Nah, teman-teman sebelumnya udah selesai install Oracle-nya. Udah ya. Oh, silakan bisa dicoba dulu aja nggak masalah ya. Coba dulu aja cari sumber-sumber lain ya untuk membantu belajarnya gitu ya. Nah untuk minggu depan ya paling nanti kita bakal banyak diskusi ya, artinya nanti ada studi kasus ya supaya bisa dipraktekkan ke Oracle-nya gitu ya. Oke, tugas kemarin sudah pada ngumpulin semua. Ada yang belum? Coba saya cek ya. Tugas kemarin pertemuan ke-1. Ini yang KA. KA udah semua. Oke. Terus yang MI. Yang MI ada 3 yang belum. Ya. Ada Ziaur Rahman, kemudian Rehan Nurfala, sama Rifki Firdaus ya yang belum ya. Udah gabung, udah join orangnya? Belum ya? Belum. Oh, oke. Oke, nanti di sesi terakhir saya ingetin ya. Karena pengumpulan wajib melalui adlink ya. Tidak menerima WhatsApp atau mungkin email ya. Karena supaya datanya terrecord dengan baik ya. Nah, nanti penilaiannya langsung dari adlink dan nanti nilai-nilai dari tugas itu di akhir semester itu nanti bisa ditarik ya di summary gitu ya. Average gitu di rata-rata nanti nilainya dapatnya berapa dari nilai tugas baru nanti dia masuk ke nilai akhir gitu ya. Kalau di luar adlink nanti nggak bisa dihitung manual. Jadi supaya bisa terhitung nanti harus melalui adlink ya. Oke. Orientasi lingkungan database ya, yang dimana nanti kita akan pengenalan komponen-komponennya, kemudian contoh dan diagramnya ada apa aja sih ya di orientasi lingkungan database sendiri. Nah, apa itu lingkungan database ya? Nah, lingkungan database itu adalah keseluruhan komponen ya, atau keseluruhan item-item ya, seperti hardware, software, ya, kemudian ada data, kemudian pengguna dan prosedur. Nah, ini adalah lingkungan database ya. Hardware, software,
data pengguna prosedur. Ya, ini semuanya itu saling berhubungan ya. Nah, saling bekerja sama untuk menyimpan sebuah data, mengelola dan mengakses data ya. Tentunya mengakses data ya nanti sebagai pengguna ya, si pengguna ya, menyimpan data ya, yang jadi ada ya hardware-nya nanti kan. Karena kan datanya tersimpan di hardware kan. Di hardware. Mengelola ya, yang mengelola ya yang dikelola apa? Datanya ya kan. Melalui apa? Ya melalui software nanti ya. Itu bisa disimpan ya melalui software kan. Iya. Ya, nah itu adalah lingkungan database ya. Ya, komponennya ada hardware, software, data itu sendiri ya. Nah, ya. Kemudian prosedur. Nah, nanti saya akan kasih contoh beberapa prosedur ya yang pemerintah ya, pemerintahan ya, area. Nah, tujuan dari lingkungan database sendiri adalah menyediakan akses data yang efisien ya, yang efisien, yang mudah gitu ya, yang mudah, kemudian yang lengkap ya, supaya mungkin dalam penggunaannya itu lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Beda dengan manual ya. Manual itu misalkan berkas langsung ya. Berkas itu kurang efisien ya, karena dari sisi tempat ya harus ada tempatnya ya kan. Harus banyak, semakin banyak berkasnya ya semakin tempatnya harus semakin luas kan gitu ya. Bentuknya via fisik ya. Database sendiri ya, yang data yang tersimpan di database ya cukup kapasitas aja ya kan, penyimpanannya misalkan ya biasanya berapa tera misalnya, ya udah cukup ya kan. Kan itu bisa menyimpan ribuan ya, ribuan data, ribuan data kan, ribu data tersimpan ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah menjamin keamanan dan integritas data ya. Jamin keamanan ya. Data jika tersimpan di database ya, jaminan ya, jamin keamanannya yang jelas ya. Mungkin tidak ada serangan, kalau berkas kan pasti ada mungkin ya kertas gitu ya gitu, yang raya segala macam ya. Bahkan mungkin air untuk alam ya, air ya, itu datanya kurang aman. Database ya, datanya jamin keamanan data ya, keamanan data. Kemudian integritas data ya, integritas data valid ya, percaya gitu kan. Nah, kemudian tujuan berikutnya mendukung kebutuhan aplikasi dan organisasi ya. Ya jelas ya, database itu bakal mendukung kebutuhan aplikasi ya, untuk menyimpan data apa ya, misalkan nilai ya, data mahasiswa, apa namanya, tua ya, udah data aktivitas perkuliahan gitu kan ya, mendukung aplikasi. Kemudian organisasi ya, jelas ya, jadi ada kebutuhan aplikasi dan organisasi itu ya tujuannya ya. Nah, komponen lingkungan database yang pertama itu ada perangkat terkas ya. Perangkat terkas itu ya hardware ya, seperti server database ya. Kemudian di dalam server itu nanti ada tempat penyimpanannya dan menjalankan DBMS-nya ya, Database Management Sistemnya ya. Di software sendiri kan dia melekat di hardware ya, jelas ya. Harus ada hardware-nya terlebih dahulu ya. Kemudian storage ya, atau tempat penyimpanan ya, hard disk ya, SSD ya, jadi atau SSD atau cloud storage ya. Itu
menyimpan datanya ya, menyimpan datanya. Kemudian berikutnya ada jaringan atau LAN WAN internet ya, untuk mengakses datanya dari si server itu sendiri ya, dari si server database-nya ya, jelas ya, ada jaringan ya. LAN atau WAN atau internet ya, tergantung kebutuhannya ya nanti ya. Kalau misalkan ya lokal gitu ya, di perusahaan lokal, di kantor sendiri gitu ya, akan bisa diakses dari luar ya, berarti cukup pakai LAN aja ya gitu. Local network ya itu. Tapi kalau misalkan data itu bisa diakses dari luar ya, ini luar kantor ya, ya jelas harus pakai ada akses internetnya ya, itu kayaknya WAN atau mungkin pakai LAN yang ada internetnya gitu ya. Sekarang sudah semuanya itu sudah ke arahnya ke sana ya. Ya kalau dulu iya, dulu ya tahu, oh, dulu itu ya masih lokal ya, internet ada tapi masih terbatas ya. Artinya perusahaan masih banyak menggunakan lokal gitu ya. Karena dulu itu kalau install aplikasi ya harus datang kantornya kan. Ya. Sekarang enggak ya. Sekarang udah mungkin kalau yang basicnya cloud ya udah dari kantor cabang bisa langsung akses ya, bisa langsung akses dari komputer masing-masing ya kan, gitu, tanpa harus install. Ada juga sih ya kalau aplikasi desktop, mungkin ya desktop tapi dia datanya, dia nge-share data aja gitu ya. Jadi aplikasi tetap diinstal di lokal di komputer, kemudian datanya dia akses dari pusat. Ada juga sih kayak gitu ya. Jadi basicnya aplikasinya misalkan aplikasi desktop gitu ya. Aplikasi komputer lah ya yang harus diinstal gitu. Web kan nggak diinstal, dia bisa akses aja dari URL ya. Nah sekarang sudah beralih ke sana semua ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh dia memang servernya ada ya di kantornya, kemudian dia bisa akses dari kantor cabang gitu ya, aplikasinya bisa diakses dari kantor cabang atau dari di beberapa cabang gitu kan, nanti datanya tetap satu ya di situ ya, data centernya satu. Misalkan ada penjualan misalkan dari cabang A ya, dia stok barang barang A nih berapa, itu dari cabang lainnya dia bisa terlihat kan ya. Jadi pada saat misalkan di cabang A dia mau transaksi ya, barangnya nih nggak ada nih, dia bisa melihat stok yang di cabang yang lain itu, oh, ada nih, jadi dia tetap bisa melakukan transaksi ya dengan mengambil atau mutasi barang yang ada di cabang yang lainnya gitu. Jadi perputarannya cepat ya, paling ya secara fisik barangnya ya harus dikirim tetap ya, harus dikirim, tapi di sistemnya dia melalui mutasi ya, perpindahan stok dari cabang A misalnya atau cabang A ke cabang B atau sebaliknya gitu ya. Nah udah seperti itu sekarang ya, jadi lebih memudahkan ya, jelas ya, memudahkan eh, organisasi gitu ya, organisasi. Kemudian komponen lingkungan database berikutnya ada perangkat lunak ya, atau software ya. Perangkat lunak dan software ini yang pertama ya jelas ya DBMS-nya itu sendiri ya, atau database management-nya. Kemudian di situ untuk DBMS itu bisa MySQL ya atau Postgre ya. Kemudian bisa Oracle atau SQL Server atau yang lainnya ya. Masih banyak yang lainnya ya. DBMS-nya ya. Kemudian aplikasi pendukung ya, aplikasi pendukung PHP admin ya, interface-nya gitu ya. Kemudian bisa Debiver ya, SQL developer ya, kemudian bisa navigate atau pakai yang lainnya juga bisa. Nah,
Kemudian sistem operasinya ya. Jelas ya. Misalkan kita pakai Windows Server ya, atau pakai Linux atau pakai macOS ya. Nah, itu adalah sistem operasinya. Ya. Sebenarnya sih DBMS itu nempel di sistem operasi gitu ya. Sistem operasi ya nempelnya harus ada hardware-nya gitu ya. Jadi semuanya itu harus saling berhubungan. Ya. Berikutnya itu ada data informasi yang disimpan dalam tabel ya. Lingkungan database-nya itu sendiri ada data ya atau informasi yang disimpan di dalam sebuah tabel ya. Kemarin kita sudah pernah belajar ya. Ada sistem basis data, kemudian ada perancangan basis data, ya bagaimana caranya membuat sebuah database ya. Setelah dibuat database-nya, kemudian dibuat juga tabel-tabelnya ya untuk menyimpan data informasi ya yang diinput ke dalam sebuah tabel ya. Tentunya tabel-tabel tersebut itu harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Ya semester kemarin ya aplikasi basis data perancangan basis data gimana caranya kita membuat database ya. Contoh misalkan kita mau membangun sebuah atau merancang database akademik ya, mungkin teman-teman yang biasa ini ya contohkan. Kemudian kita buat tabelnya ya untuk menyimpan apa nih? Nah, misalkan ada data mahasiswa ya, misalkan ada name, nama ya. Kemudian atribut yang lainnya ya data-data mahasiswa ya kita bisa buat tabelnya nama mahasiswa misalkan atau tabel mahasiswa ya gitu ya. Nah, di dalam tabel itu ada namanya baris dan kolom gitu kan ya, baris dan kolom ya, row ya, field dan row. Nah kemudian dari kolom-kolom itu ya, nah, kita bisa buat juga ya, harus bisa menggambarkan kolomnya tuh untuk menyimpan data apa gitu ya, atau baris data apa. Misalkan name ya berarti fieldnya atau kolomnya ya kita kasih nama name ya gitu ya. Jadi tabelnya tabel mahasiswa, kemudian kolomnya misalkan kolom pertama ada atribut apa nih, oh name nih, ada data name nih ya, berarti kita bikin fieldnya atau kolomnya ya name misalkan. Tipe datanya apa, tipe data kita lihat ya datanya apa, oh datanya karakter misalkan ya 2019 misalkan 0007 apa gitu ya, oh ini karakter nih misalkan. Nah, untuk membedakan mana karakter, mana integer mungkin ya, teman-teman harus bisa membedakan tuh ya. Ya, harus bisa membedakan dulu. Jadi sebelum membuat table, kalian harus bisa ngelihat dulu datanya kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Bentuk datanya kayak gimana misalkan. Contoh ya, jadi saya kasih contoh misalkan di sini di mana? Nah, sini. Iya. Contoh di sini, misalkan sini ada name ya. Ada name, kemudian di situ ada nama peserta ya misalkan, kemudian status pengumpulan, kemudian nilai aksi. Nah, yang teman-teman harus dilihat dulu ininya nih, data ini ya. Apa nih ya? Kemarin udah dipelajarin ya, tapi saya ulas ya, supaya ingat ya. Name, oh ini nomor ya. Ini sebuah nomor ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini bentuknya apa kira-kira? Tipe datanya apa nih? Ada yang tahu? Kira-kira tipe datanya yang cocok untuk NIM ini apa? Ya, integer. Oke, asumsi integer. Yang lain ada? Selain integer. Eldan. Eldan. Ada Eldan? Fitri. Ada Fitri?
Integer, oke. Terus yang lain selain integer ada Isra, Muhammad Isra. Apa nih kira-kira nih cocoknya nih? Varchar, ada Rifki, Firdaus, string. Yang lain mungkin? Oke, tadi ada integer, ada varchar ya, ada string ya. Ya. Oke. Dalam menentukan tipe data, ya kita lihat dulu nih ya, isi datanya apa sih bentuknya nih ya. Nah, NIM. NIM ya, ini NIM nih ada 240111440441 ya. Ya, ini tuh 24 tuh tahun ya, tahun masuk ya. Kalau salah. Ya, di sini ada name ya. Secara kasat mata ya, secara kita lihat di sini itu bentuknya ya angka. Ya, angka, oh, kalau angka tuh integer misalkan ya. Ya, tapi tidak semua dengan value-nya angka itu kita tentukan sebagai integer, enggak ya. Kita lihat dulu ya. Nah, teman-teman perlu diketahui ya bahwa penggunaan ya tipe data numerik ya, numerik tuh ya kelompoknya integer ya, ada double ya, ada desimal, ada float ya, ada big integer ya. Itu numerik ya, kelompoknya ya, numerik. Jadi tipe data itu kita bisa gunakan apabila ya data yang bakal disimpan itu bisa dilakukan perhitungan ya, numerik. Yang namanya numerik kan perhitungan ya. Di dalamnya misalkan dikurangin, ditambah, dikali, dibagi ya. Gitu ya. Nah, itu yang kita bisa gunakan tipe datanya tipe data numerik ya. Dilihat misalkan di situ. Kalau datanya bulat ya berarti integer gitu kan. Tapi kalau datanya pecahan ya kita bisa pakai desimal atau float gitu ya. Yang ada koma-komanya tuh ya. Nah, kita lihat dulu datanya. Ya, oke, NIM di situ ya. NIM di situ angka ya. Jadi tidak semua angka itu harus integer. Nah, angka di situ ada NIM ya. Nah, kira-kira apakah ya, NIM di situ bakal terjadi penjumlahan pengurangan? Datanya, apakah datanya nanti bakal digunakan untuk penjumlahan, pengurangan gitu? Enggak ya. Berarti cocoknya pakai apa? Tipe data string ya. String atau karakter ya. Ya, kalau di MySQL atau mungkin di database-nya ya kita bisa pakai tipe data char ya atau varchar juga bisa. Ya, yang penting datanya adalah tipe data karakter ya. Itu ya. Jadi di situ NIM itu ya kita cocoknya menggunakan tipe data string ya. Ya, karakter ya. Boleh ya. Jadi bukan integer ya. Bukan integer karena di situ NIM di situ tidak ada ya, tidak digunakan untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Gitu ya, paham ya. Contoh berikutnya misalkan nomor telepon ya. Nomor telepon kan di situ nomor semua kan. Nah, tidak semuanya yang isinya nomor itu kita menggunakan integer ya. Kita lihat nomornya di situ ya. Kalau nomornya sebagai nomor identitas aja ya, tidak ada penjumlahan pengurangan, kita pakainya adalah string gitu atau karakter gitu ya. Paham ya? Nah, dasar itu yang teman-teman harus diketahui terlebih dahulu sebelum membuat table ya, karena di table itu pasti akan menentukan tipe datanya apa, size-nya berapa. Nah, gitu ya. Nah, menentukan size juga teman-teman harus dilihat ya. Nih, datanya kayak gini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ini ada 11 karakter nih ya. Untuk NIM itu ada 11 karakter. Ya, kalau kita lihat di sini semuanya sama ya kan.
11 karakter karena punya format tersendiri untuk name ya kan. 2 digit ini sebagai apa, identitas apa ya. Misalkan di sini berapa titiknya sebagai identitas apa gitu kan. Pasti ada formatnya. Nah, kalau misalkan datanya tetap ya berarti udah jelas ya kan, datanya tetap nih 11 misalkan. 11 karakter ya. Berarti kita bisa tentukan size-nya 11 ya. Nanti datanya misalkan karakter gitu kan. Atau misalkan varchar gitu ya. Gitu ya. Kalau nama misalkan nama peserta. Nah, nama kan macam-macam tuh ya, beda-beda ya. Ada yang mungkin 7 digit ya. Ada yang mungkin misalkan nih sampai banyak ya kan. 11, 16 gitu kan. Nah, kita tinggal tentukan aja orang yang paling banyak tuh berapa sih gitu kan, berapa karakter gitu ya. Gitu. Jadi ambilnya yang paling banyak. Pak, kalau misalkan saya tentuinnya misalkan nama peserta itu misalkan 10, sedangkan namanya banyak, misalkan karakternya banyak, digitnya banyak. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ada yang error, ada yang dia masuknya ya hanya sesuai penyimpanan karakternya itu. Misalkan kalau 10 ya 10 karakter yang tersimpan, sisanya nggak ada gitu. Ya. Jadi kalau untuk nama peserta, nama ya kita lihat paling panjang tuh berapa sih di Indonesia tuh nama itu gitu ya. Dan itu pun kan jarang biasanya yang sampai panjang banget ya. Sampai 50 karakter kayaknya jarang. Ya gitu ya. Nah, kemudian ada status pengumpulan misalkan sudah ya. Kemudian di sini ada tanggal, jam ya. Kalau jam ya berarti kalau tanggal ya berarti kita menggunakan datanya date ya. Kalau jam ya time ya. Ada juga jam, tanggal ya. Berarti date time ya itu ya kita harus tahu dulu ya. Dan nilai. Oh, nilai di sini ada koma-komanya misalkan 80,5. Berarti dia desimal ya kan, pecahan kan, bukan bulat kan. Berarti kita cocoknya pakai desimal atau jangan pakai float gitu kan. Ini yang bilangan pecahan gitu ya. Kalau dia bulat misalkan ya 80, 70 ya berarti kita pakai integer. Integer kan bilangan bulat. Nah, itu ya. Dasar itu kan kemarin udah diajarkan ya di perancangan basis data. Sistem basis data pun sudah diajarkan ya. Bagaimana cara menentukan tipe data, size-nya berapa gitu ya. Oke, itu sebagai ulasan aja ya, supaya teman-teman tetap ingat ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, contohnya ada data mahasiswa ini ya, data mahasiswa, kemudian data karyawan, kemudian data transaksi atau data yang lainnya ya. Dan berikutnya komponen lingkungan database ada pengguna ya, atau usernya ya, sebagai DBA atau administrator ya, atau sebagai developer atau sebagai end user ya, pemakai aplikasi ya. Kalau database administrator ya tugasnya mengelola ya, mengamankan database, melakukan backup ya, melakukan recovery atau maintenance database gitu ya. Kemudian developer ya membuat aplikasi ya yang menggunakan database ya, gitu ya. Kemudian ada end user ya yang memakai aplikasinya yang dibuat oleh developer gitu ya, untuk melakukan akses data atau penggunaan data. Misalkan kayak teman-teman ya kan sebagai end user tuh ya, kayak saya ya di aplikasi Siakat ya di Sevima itu sebagai end user, sebagai pemakai aplikasi ya untuk mengakses sebuah data ya. Mana sih datanya? Ya, ini contoh misalkan. Nah ya, misalkan nih ya, nih aplikasi dosen kayak gini nih. Ya nih, nah ini kan ada data nih ya. Ya, ada data nih. Ini ada aplikasi basis data ya. Kelas KA3BP. Nah, ini tuh hasil dari penarikan data yang ada di database ya melalui aplikasi ya. Tentunya menghubungkannya dengan query ya. Query-query gitu ya. Tanggal hari ini nih ya.
Jadi nanti ada search by-nya, ya, pencarian data berdasarkan apa, ya. Kalau misalnya klik tanggal hari ini, ya tanggal hari ini tanggal 3, ya tanggal 3 ya munculnya jadwal saya itu ada aplikasi basis data sama aplikasi basis data 1 kelas MI, nah gitu ya. Kalau saya search by-nya berdasarkan tanggal kemarin misalkan ya, kayak gini tampilkan. Ya, tanggal kemarin saya ada aplikasi basis data juga kelas A pagi, sama MI kelas A pagi. Ya, gitu ya. Jadi nanti ada where-nya berdasarkan apa ya. Nah, ini juga kemarin kan udah disinggung ya di perancangan basis data tuh harusnya sudah diterapkan ya. Sudah diterapkan eh, kondisi-kondisi where ya berdasarkan tanggal ya, dan bisa berdasarkan kelas misalkan search by-nya ya. Ya. Nah, ya nanti di kita kalau udah masuk ke praktikum nanti saya ajarkan bagaimana cara menampilkan data ya, manipulasi data ya, menampilkan data berdasarkan tanggal, mungkin kalau ada tanggal ya hanya berdasarkan nama atau berdasarkan misalkan nama daerah misalkan ya. Saya pengen tahu mahasiswa UBS yang tinggal di Tambun misalkan ya. Nanti muncul tuh yang alamatnya di Tambun siapa-siapa. Ya. Nah, saya pengen tahu misalkan mahasiswa UBS yang ada di atau yang tinggal di atau yang berasal dari Bogor misalkan. Siapa aja tuh yang orang-orang Bogor tuh muncul gitu ya. Atau bisa juga kita butuhkan misalkan saya pengen menampilkan ya mahasiswa UBS di luar wilayah Tambun misalkan. Nah, nanti Tambun yang nggak ada tuh. Nah, gitu. Bisa kayak gitu tuh. Ya. Apa nanti dibahas pas pertemuan pembahasan query ya. Gitu. Nah, nanti di aplikasinya kayak gini nih tuh. Nah, kita mau menampilkan tanggal 2 atau hari Rabu kemarin tanggal 1 saya ngajar apa nih? Ada jadwal enggak? Oh, ada pemrograman web 1 ya. BP, BP sama TK ya. Kemudian kalau saya tanggal 30 kemarin hari Selasa. Ada enggak? Oh, hari Selasa saya tanggal 30 tuh enggak ada jadwal ya. Itu. Terus misalkan hari Senin, Senin kemarin tanggal 29 ada jadwal enggak saya? Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Saya jadwalnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Sabtu ada enggak? Lihat, ya ada tuh ya. Di jadwal saya ada di hari Rabu, Kamis dan Jumat pagi ya, malamnya enggak ada. Gitu ya. Nah, ini pakai query ya, pakai query ya. Nah, yang membangun aplikasi ini ada developer ya. Ya, programmer itu ya, developer yang menghubungkan antara database dengan interface ya. Nah, kita sebagai pengguna namanya end user yang menggunakan aplikasi ya, yang menampilkan data ini ya, yang kita bisa gunakan ya, kita bisa lihat itu adalah hasil dari tampilan dari database ya. Begini minggu ini jadwalnya apa aja saya ya. Berdasarkan minggu berarti kan. Oke ya, gitu. Ini implementasinya nanti kayak gini. Oke, lanjut. Kemudian ada prosedur ya. Prosedur itu adalah kebijakan backup ya atau recovery data ya, dan proses keamanannya. Terus maksudnya di dalamnya ada akses user ya. Siapa aja yang bisa akses ya. Kemudian enkripsi passwordnya misalkan atau datanya. Kemudian berikutnya ada SOP penggunaan database. Nah, gitu ya. Nah, ini saya akan contoh, saya akan tunjukkan, saya akan kasih tahu contoh SOP ya. Dalam
Nah, ini backup data dulu deh. Oke, kelihatan ya. Nah, sini. Nah, ini saya dapat download dari Dinas Komunikasi dan Informatika, ya, pengelolaan pusat data Sleman, ya. Nah, di sini ya. Ini SOP ya, Standard Operating Procedure (SOP), backup dan restore pengelolaan pusat data Dinas Komunikasi dan Informatika. Sini ada nomor dokumennya, ya. Kemudian revisi keberapa, ya, berlaku efektifnya tanggal berapa, ya, tanggal, bulan, tahun, disahkannya di mana, ya, oleh siapa, disahkan oleh siapa. Nah, kemudian di sini ada dasar hukumnya, ya, ada dasar hukum. Jadi adanya ini tuh dasarnya mana gitu ya. Jadi ada dasar hukumnya. Sini ada 6 dasar hukum ya. Ada dari undang-undang ya, ada dari PP ya, ada permen ya. Permen, permen, Mendagri ya, Perda. Nah ini harus ada kualifikasi pelaksana. Ada petugas pengelola pusat data, kemudian admin pusat data yang menjalankannya, yang pelaksananya. Kemudian ada penjelasan singkat ya. Fungsi paling utama dari backup adalah menyediakan salinan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada data dan media asal. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya memastikan bahwa data atau informasi sebagai salah satu aset berada dalam kondisi normal yang dapat digunakan untuk operasional. Ya. Kemudian ada poin peringatan, pelaksanaan bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Ya, pelaksana itu siapa? Ini nih. Nah, tugas pengelola pusat data dan admin pusat data. Ya, kemudian perlengkapannya atau peralatannya ada komputer kerja, media penyimpanan, kemudian catatan atau formnya, formulirnya. Nah, pencatatan dan pendataan, penamaan file, backup sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, ya. Jadi ada peraturan sendiri ya, cara menetapkan apa, cara memberikan nama file ya dalam melakukan backup. Ya. Jadi itu masuk ke apa namanya, instruksi kerjanya seperti apa. Ya. Jadi ada prosedur, ada work instruction ya. Jadi ada instruksi kerjanya seperti apa. Ya. Kerja tuh kayak misalkan contoh ya, kalau kalian mau buat kopi ya berarti siapkan kopinya ke dalam gelas gitu kan, buka dari sasetan ya, tuangkan ke gelas kopinya, kemudian kita siapkan air panasnya ya, air panas misalkan mendidih agar kopinya matang misalkan ya, kemudian tuangkan air ke dalam gelas yang sudah disiapkan kopi. Nah itu instruksi kerja tuh ya. Ya, atau kalian kalau melihat bungkus Indomie kan ada cara pemasakan ya, cara masak. Nah, itu instruksi kerja tuh. Nah, ini adalah prosedurnya. Ya, ada. Jadi kalau misalkan dibuat SOP-nya, ya, ya nanti ada penjelasan singkat cara membuat Indomie itu apa gitu kan. Tujuannya apa, nah peringatannya apa gitu kan. Itu. Terus cara penamaan file, ya file backup itu apa ya, biasanya ya pasti ada tanggal, bulan, tahun backupnya, gitu kan, tanggal backupnya, nama backupnya apa gitu. Kemudian definisi ya, petugas pengelola adalah bla 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 ya. Nah berikutnya ini ada SOP-nya ya, ada flowchart-nya ya, flow-nya ya, gimana cara backup dan restore sebuah data. Nah ini ada uraian kegiatannya, ngapain. Kemudian ini adalah kolom pelaksana. Pelaksana itu ada pengelola pusat data dan
admin ya. Kemudian berikutnya di sini ada mutu baku. Ya, mutu baku ada perlengkapannya apa aja, waktunya berapa lama yang ditempuh, kemudian outputnya apa. Terus sebelah kanan itu keterangan. Nah, kalian harus sudah bisa membaca gambar-gambar yang seperti ini ya. Gambar-gambar kayak gini nih harus bisa baca nih flowchart nih. Apalagi kalian orang komputer ya, harus bisa membaca ini ya. Jadi kalau kalian mungkin yang belum pernah bekerja ya di perusahaan eh, besar mungkin yang apa namanya notabene menerapkan prosedur dan SOP-nya itu nanti kelihatan ya ada. Jadi setiap tempat kerja tuh ya di meja itu ya di belakangnya atau mungkin di depan itu ada SOP-nya. Ya mungkin kalau teman-teman eh, ke industri ya ke pabrik gitu ya itu ada di papan belakang kerja itu biasanya ada WI-nya ya, ada prosedurnya ada, kemudian instruksi kerjanya ada gitu. Itu harus ada. Itu kalau perusahaan-perusahaan Jepang itu bagian dari standar ya, standar ISO ya, standar ISO, standar produksi ya. Jadi kalau perusahaan itu mau ngambil tender apa gitu ya, itu harus ada persyaratan-persyaratan, harus sudah ISO 2000 atau ISO apa gitu terkait. Ya ISO itu banyak ya, ada terkait lingkungan, ada terkait apa gitu ya. Nah, itu. Jadi wajib ada nih ya. Perusahaan tuh pasti ini ditempel ya, di tempat kerja itu ada ditempel ya. Ini kayak gini. Nah, cara bacanya gini ya. Di sini ada uraian kegiatan. Nah, ini ada kita fokus di sini ya. Ada di diagram ini ada simbol nih ya. Ya, ada pengelolaan data ya. Di sini ini tuh admin ya, maksudnya ini tuh aktornya ya. Aktornya. Orang itu tuh orang ya. Ada petugas pengelola pusat data, sini adminnya ya. Nah, di sini mulai ya. Mulainya ngapain nih? Ya, melakukan backup sesuai dengan jadwal. Misalkan hari ini melakukan backup, jadwalnya backup. Berarti pengelola pusat data memulai nih, ya. Mulai, setelah mulai ini kita lihat ya, ini panahnya. Panahnya kemana arahnya? Berarti turun ke bawah nih, set. Ya kan nggak mungkin ke sana karena arah panahnya ke sini. Turun ke bawah. Nah, di sini simbol decision ya. Decision ini pilihan ya atau tidak ya, true atau false ya. Apa yang dilakukan? Nah, lihat di sini uraian kegiatannya. Memastikan proses backup berhasil dilakukan, misalkan ya. Ya, kalau dia gagal, berhasil atau tidak ya. Berarti kalau dia gagal nih, berarti balik lagi ke sini, mulai lagi, mulai dari nol. Ya, mulai ini ya tentunya di sini ya persiapannya apa ya kan, persiapannya ya di sini berarti perlengkapannya ada komputer kerja ya, komputer kerja misalkan di sini ada mungkin hard disk ya, kemudian ada apa lagi ya komponen perlengkapannya yang persiapan. Mulai misalkan proses backup gagal misalkan ya, kalau gagal berarti balik lagi sini mulai, kalau berhasil berarti turun ke bawah ya. Sini harusnya ada keterangannya sih, tapi dari sini walaupun nggak ada keterangannya bisa baca sih ya, masih bisa dibaca kalau terbiasa ya. Mulai di sini berhasil misalkan berhasil melakukan backup data, lanjut ke bawah nih. Ke bawah tuh apa? Memberi nama file ya kan. Kalau kita backup ya kan, download hasil pasti sini memberi nama file sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Kemudian perlengkapannya apa ya? Formulir pencatatan backup. Nah, ya. Jadi ini adalah kegiatannya ya, formulir, melakukan pengisian formulir, misalkan tanggal berapa, jam berapa backupnya, ya kan. Kemudian nama file backupnya apa, ditulis di situ, ya. Ya, kan tentunya seperti apa. Ini udah, coba sebelah kanannya apa. Nah, ini harusnya ada ya, waktu backupnya berapa lama, misalkan, membutuhkan berapa lama, misalkan 10 menit, misalkan. Outputnya ya file misalkan SQL misalkan ya, atau .pad atau apa gitu kan hasilnya.
Kemudian lanjut ke bawahnya nih. Set, lanjut ke bawahnya apa? Mengamankan hasil backup. Sudah di backup ya, berhasil di backup, udah dikasih nama ya. Udah ngisi juga formulirnya, formulir catatannya ya. Kemudian mengamankan hasil backup ya, mengamankan hasil backup ya berarti dipindahkan misalkan ya, dipindahkan atau diduplikat ya. Yang satu misalkan di harddisk mana, yang dua di harddisk mana gitu ya. Di backup, diamankan ya, disimpan. Setelah itu lanjut ke bawahnya apa? Mengisi form pelaksanaan backup. Nah, kemudian perlengkapannya ya formulir pencatatan backup. Sama kayak gini ya. Dan pencatatan backup ya. Ini waktunya berapa lama ngisi? Oh, ini ada waktunya nih, 30 menit ya. Waktu pengisian 30 menit. Nah, ini outputnya hasil ya formulir ya. Hasilnya ya dokumen formulir pencatatan backup kan gitu ya. Nah, kemudian masih ada lanjutannya nih ke bawah. Ke bawahnya tapi pindah kolom ya nih ya. Ini kan masih pelaksana nih ya, masih ini nih, masih pengelola pusat. Nah, berikutnya dia pindah ke kolom sebelah kanan. Kolom sebelah kanan itu apa? Admin. Nah, jadi dari pengelola data ya, pengelola pusat data ini pindah ke admin. Si admin ngapain nih? Ya, si admin menerima dan memeriksa form backup, ya, meminta pengelola pusat data melakukan review, uji coba, restore. Nah, ini ya. Jadi si admin menerima form backupnya yang tadi sudah diisi nih ya, yang di atas nih. Sudah diisi 2 kali kan. Nah, ini tahap pertama ya isi, ya mungkin ya. Di kolom inputannya ada tahapan yang ketiga ini ya. Kemudian di tahapan yang kelima ini ada mungkin bagian bawahnya yang harus diisi lagi nih ya. Nah, setelah ini udah diisi ya, formnya udah diisi, diserahkan ke admin kan, di sini kan. Admin menerima dan memeriksa form backup ya, atau meminta pengelola pusat data melakukan review atau uji coba restore. Tadi udah di backup ya. Biasanya dicoba tuh ya, harus dicoba dulu. Coba di restore lagi, di restore tuh di import lagi. Di import lagi berhasil apa enggak ada ininya ya, hasil importannya. Oh, importannya berhasil. Berarti aman nih. Berarti aman. Artinya hasil backupnya ya, file backupnya itu tidak ada yang korup ya, tidak ada yang rusak gitu ya. Jangan sampai sudah di backup dan ternyata hasil backupnya tuh korup, ya korup tuh rusak gitu ya, tidak bisa digunakan lagi ya, ya percuma backup ya gitu ya. Oh, makanya di sini di ke-6, poin ke-6 itu si admin itu menyuruh pengelola pusat data ya, petugas tadi ya, untuk melakukan atau uji coba restore kembali ya datanya, hasil backupnya berhasil apa enggak ya. Di sini kan. Nah, jika berhasil lanjut ke sini. Jika gagal nih ya, jika gagal ya terus memulai lagi, ngulang lagi dari awal ya kan. Tuh, mulai lagi. Isi lagi ya kan. Kalau misalkan gagal ya balik lagi ke sini ya. Kalau gagal balik lagi ke sini. Kalau berhasil lanjut lagi ke sini, ngulang lagi tuh, yang ngulang, isi lagi nih ya. Isi lagi ya. Kemudian kasih nama lagi, sudah ke download, kasih nama baru apa ya. Lanjut, kemudian ini udah ngisi form pelaksanaan backupnya. Lanjut ke admin ya. Admin di sini menerima ya, menerima lagi tuh backupan yang kedua nih ya kan, karena backupan yang pertama misalkan gagal atau tidak bisa direstore kembali gitu ya. Nah, kadang si admin suruh restore lagi, coba restore kamu lagi ya, restore misalkan ya, diimport lagi hasil backupnya, datanya rusak apa enggak. Oh, ternyata berhasil, berhasil misalkan, berhasil ya kan, berhasil bos gitu kan. Bahasa ininya ya, berhasil. Nah, kalau berhasil ya, apa yang dilakukan? Nah, melakukan proses restore nih di sini nih, berhasil. Nah, kalau berhasil kembali lagi ke admin nih, selesai ya kan. Nah, menyetujui hasil proses restore. Oke, udah selesai nih ya. Selesai ya, salah ya, tipe nih, selesai ya. Ya,
Berhasil, selesai, oke, ya. Admin menyetujui proses restornya, udah berhasil, ya. Formulir catatan backup, ya, sudah disetujui, tanda tangan 10 menit, ya. Setelah itu apa? Ya udah selesai, ya. Setelah itu selesai proses backup dan restore datanya, ya. Nah ini hanya urutan pengerjaan, ya. Kemungkinan kesalahan, prosedur standar yang ngapain, ya. Nah, kalau ini kan bisa tinggal baca ya. Tapi ini yang perlu teman-teman pahami itu di flow-nya ini ya, flow chart-nya ini ya. Nah, ini bentuk yang sederhana tapi kita bisa menjabarkan panjang ya ini ya. Ya, kalau bentuknya teks ya kayak cerita gitu kadang-kadang uh, jatuhnya nanti terlalu banyak dan itu dipahami ya. Dipahami. Tapi kalau menggunakan flowchart kayak gini ya, itu lebih gampang ya. Lihatnya lebih gampang dan lebih mudah. Lebih mudah dipahami. Bagi yang bisa sih ya. Makanya teman-teman tuh harus bisa ini ya karena nanti pada saat kamu menyusun tugas akhir itu ada juga ya ada namanya flowchart, DFD ya, diagram, use case ya, activity diagram, kemudian sequence diagram. Nah, itu yang teman-teman harus diingat ya. Nah, kemarin tuh di perancangan basis data itu sudah diajarkan terkait diagram ya, jenis-jenis diagram ya. Mudah-mudahan sudah diajarin ya kemarin ya. Jadi teman-teman nanti harus sudah bisa membaca flow diagram yang kayak gini ya. Diagram yang kayak gini. Orang-orang komputer tuh harus akhir ya, harus bisa baca gambar kayak gini. Nah, ini contoh ya. Contoh SOP bagaimana cara melakukan backup data dan restore data gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Boleh. Ayo. Ada? Mm-mm. D3, kamu apa? Nih, KA. Oh, MI. Oke. D3 itu ya tugas akhirnya itu adalah kalau MI ya membuat sebuah aplikasi ya. Jadi harus ada produk yang dihasilkan ya. Kalau MI itu ya bikin aplikasi ya, bikin aplikasi. Nah, kalau untuk TK, teknik komputer ya, ya terkait robotik ya, terkait robotik outputnya ya, outputnya terkait robotik. Entah itu misalkan bikin sensor apa gitu ya, atau sensor parkir misalkan, sensor apa namanya, curah hujan ya, intensitas curah hujan, atau misalkan intensitas cahaya ya, misalkan apalah ya, sensor bakaran atau apa itu untuk TK ya, untuk TK. MI ya bikin aplikasi. Nah, kalau untuk KA ya akuntansi itu sama seperti MI sebenarnya sih ya, membuat atau menghasilkan produk aplikasi terkait akuntansi gitu ya. Kalau KA ya, misalkan kayak pengelolaan kas gitu kan, aplikasi pengelolaan kas apa? Kas masjid misalkan ya. Atau aplikasi pengelolaan kas kecil misalkan, kas besar apa manajemen aset ya yang pokoknya yang ada berbau akuntansinya lah ya, atau misalkan pengelolaan pembayaran apa bill atau apa gitu ya. Jadi produknya atau hasilnya outputnya adalah aplikasi yang mengandung unsur
akuntansinya gitu. Kalau MI sih bebas sih, masih bebas maksudnya mau ke arahnya ada akuntansinya ya boleh, atau misalkan terkait aplikasi pengelolaan akademik misalkan ya sekolah nilai, misalkan pengelolaan nilai di sekolah juga boleh ya, atau misalkan penerimaan siswa baru misalkan ya di sekolahan apa, kemudian di situ ada laporan keuangannya misalkan, juga boleh sih ya. Atau misalkan mau kolaborasi ya, kolaborasi misalkan KA dengan MI misalkan ya. Ya, MI nanti misalkan mengelola nilai ya, mengelola apa namanya? Mengelola daftar hadir lah yang misalkan daftar hadir misalkan, mengelola daftar hadir siswa misalkan ya. Nah, nanti si akuntansi apa si TA-nya, komputer akuntansinya nanti mengelola pembayarannya misalkan, pembayaran siswa. Nanti kan di situ kan siswa melakukan aktivitasnya ya, pembelajaran misalkan ya. Nah, nanti kan siswa itu kan pasti ada bayaran tuh ya. Nah, nanti bayaran sekolahnya nanti si KA nih yang membuat nih gitu ya. Yang membuat. Nah, nanti TK-nya, teknik komputernya bisa tuh nanti masuk juga di dalamnya. Ya. Apa? Ya, nanti misalkan bisa dia absensinya ya nggak manual. Nggak manual tuh nggak disebutin misalkan ya. Misalkan Nyai Fatimah hadir, Pak, misalkan ya. Nah, dia kehadirannya ambil dari apa? Dari misalkan RFID ya, dari finger ya. RFID-nya itu yang anak TK ya, teman-teman teknik komputer yang membuat gitu ya. Karena di situ kan ada sensor ya, sensor frekuensi ya, pakai RFID gitu ya. RFID nanti misalkan RFID-nya itu ada ridernya, si pembacanya ya, mesin pembacanya, kemudian ada kartunya ya. Kartunya itu nanti yang dipegang oleh si siswa yang memiliki di dalamnya itu ada memiliki kode chip sendiri itu ya. Setiap kartu tuh chipnya beda-beda tuh nanti. Nah, itu yang nanti diregistrasi di dalam sistem, nanti di sistemnya teman-teman MI ya yang buat, diregistrasi chipnya berapa atas nama siapa nanti itu ya. Nah, nanti teman-teman TK yang menyiapkan mesinnya nih ya, mesin absensinya gitu ya, RFID-nya. Ya, jadi si A ini misalkan atas nama Carudin nih ya, chipnya misalkan 001 ya di dalamnya, pada saat di tap itu di mesinnya ya, nanti si mesin tuh dia akan mengirim data ke aplikasi, dia komunikasi ke aplikasi ya, ngecek nih dengan chip 001 tuh punya siapa, oh punya Carudin ya. Nah, nanti dia ngambil data itu dimasukkan ke dalam apa namanya, table record absensi, bahwa Carudin tanggal sekian jam sekian misalkan masuk hadir. Nah, nanti pulang absen juga misalnya begitu ya, tap lagi dia keluar gitu ya hari itu. Nah gitu. Nah, nanti bisa diintegrasiin. Misalkan nanti orang tua bisa ngelihat. Pada saat saya udah tap itu nanti orang tua saya bisa ngelihat. Saya tap jam berapa, ya, tanggal berapa, gitu kan. Kemudian kalau misalkan mau dilengkapin lagi, misalkan dari teman-teman TK nih, pengen misalkan alatnya nggak cuman RFID doang ya, tapi ada camnya, ada kameranya, misalkan pakai ISP cam, kan ada tuh ya. Jadi pada saat saya tap, nanti ISP cam yang bakal capture foto saya gitu ya, gambar saya pada saat tap gitu kan. Nah, nanti datanya ngirim ke server tuh ya, ke aplikasi tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini dari aplikasi dikelola tuh sama teman-teman MI tuh. Udah bikin tuh tampilannya misalkan. Nanti dari sisi orang tua nanti bisa muncul gambar saya pada saat tap itu posisinya di mana ya kan, lagi ngapain gitu, kelihatan tuh tap ya, jam berapa gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya sih bisa tuh dari tiga prodi itu bisa kolaborasi gitu ya. Nanti dari sisi orang tua, wah ternyata bulan ini saya pembayarannya belum ada nih, misalkan belum bayar nih, nanti kelihatan tagihannya. Atau misalkan ya, udah bayar ya nanti kelihatan tuh ya. Dari sisi orang tua udah bayar misalkan, nanti struknya bisa download dari situ. Jadi sudah nggak pakai print struk gitu ya, bayaran gitu, kwitansi pembayaran nggak usah, dari situ udah kelihatan. Nah gitu tuh udah bisa bisa kolaborasi tuh ya sebenarnya sih. Jadi kalian nggak
perlu pusing-pusing mau bikin apa gitu ya. Jadi dari situ bisa kolaborasi tuh ya kan antara TK yang membuat sensor RFID-nya misalkan buat absensinya, sama misalkan dilengkapin pakai kamera misalkan ya. Nanti dari sisi MI-nya yang mengelola tuh ya, membuat interface-nya, ya absensi itu interface-nya, report-nya segala macam ya. Kemudian nanti dari sisi teman-teman akuntansinya yang mengelola terkait pembayarannya misalkan ya. Terkait ada keuangannya, pembayarannya misalkan gitu ya. Itu bisa ya. Jadi eh, bisa saling kolaborasi gitu. Jadi nggak susah sih sebenarnya sih ya. Nggak, waduh saya bikin apa ya. Jadi silakan mungkin dari sekarang ya, sekarang udah kan semester 3 ya, sekarang semester 3 ya kan. Ada 3 semester ya, silakan mungkin teman-teman bisa cari teman yang bisa ya sefrekuensi lah yang bisa diajak diskusi bareng kan gitu ya. Nanti bisa tuh ya. Nanti tempat penelitiannya bisa cari ya. Atau misalkan ada saudaranya atau mungkin orang tuanya yang jadi guru atau jadi kepala sekolah di mana gitu ya, itu bisa di situ ya. Misalkan nanti kan surat izin observasinya, surat izin penelitiannya nanti kan bisa satu surat, nanti di dalamnya ada teman TK, KA, MI, mesti kan gitu. Jadi gitu, bisa nanti bisa jalan bareng ke sana, bisa menggali bersama ya, observasi bersama, kendalanya apa gitu-gitu. Baru nanti dibangun bareng, dibangunnya bareng, nanti ini dari sisi ini, kayak gitu. Jadi nggak harus sendiri-sendiri juga bisa sebenarnya sih, bareng-bareng juga bisa. Ya pembahasannya nanti beda-beda, beda-beda. Tapi nanti aplikasinya jadi satu kesatuan gitu ya, saling integrasi. Ada lagi yang tanya? Bagus ya, nanya dari sekarang ya, kali TA biar nanti pas TA tuh nggak, mau bikin apa ya? Aduh bingung lagi judulnya gitu ya, biar nggak gitu ya. Karena sekarang masih banyak yang gitu. Iya betul, iya. Jadi jangan cuma mikirin doang ya, tapi dijalankan, dicoba di. Iya, ya bisa. Yang saya tadi ceritain itu, ya. Jadi output tetap satu, misalkan aplikasi, ya. Tapi pembahasannya beda-beda kan nanti kan. Nanti misalkan kayak MI ya mengelola penilaian nilainya, misalkan ya mengelola ya dari mungkin dari pembelajaran ya kan, guru nginput ya kan nilai, nanti dari sisi KA-nya komputer akuntansinya ya bisa ngambil di misalkan pembayaran si siswa itu kan gitu. Kemudian nanti teman-teman KA ya bisa ambil misalkan dari sisi absensinya tapi mesinnya pakai mesin gitu ya. Jadi absennya nggak disebutin satu-satu misalkan ya. Misalkan Fatimah hadir Pak misalkan gitu ya. Ngambil dari misalkan pakai sensor RFID karena setiap siswa itu kan pasti punya kartu siswa tuh misalkan. Nah itu yang kita bisa gunakan sebagai alatnya misalkan gitu. Itu bisa. Gitu. Jadi outputnya aplikasinya tetap satu, tapi di dalamnya tuh ada kolaborasi antara KA, MI, dan TKH gitu. Gitu. Ada lagi yang lain? Ayo, apa-apa mau nanya di luar materi ini juga boleh. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut ke siklus kerja database ya. Di mana siklus kerja database ada perancangan database, tuh kan ya. Tadi perancangan database, kemudian ada design table dan relasi ya.
Kemudian berikutnya ada implementasi ya, implementasi menerapkan ya, apa buat database ya di DBMS ya. Dirancang ya, desain tabelnya, relasinya kemana, ya. Baru dilakukan implementasi atau membuat database dan tabelnya ya, di DBMS. Kemudian berikutnya siklus kerja database ada pengguna. Nah, jelas pengguna itu nanti CRUD ya, create, read, update, delete. Ya, ini bahasa CRUD itu udah biasa ya di teman-teman teknik komputer itu ya, di komputer itu ya, prodi komputer ada CRUD ya. Kalau ke CRUD sih udah lumayan lah, tapi kalau masih hello world, masih error ya itu udah kebangetan. Semester 3 hello world menampilkan hello world masih error ya, kebangetan ya. Ya, CRUD data oleh aplikasi dan user ya. Create, read, update, delete ya. Kemudian setelah itu pemeliharaan. Pemeliharaan itu ya backup, ya monitoring, ya tuning, ya bisa apa namanya, buang data-data yang rusak ya. Data-data rusak tuh bisa terjadi ya di sebuah database ya, di sebuah data tuh. Karena di aplikasi terkadang kita input data, misalkan di situ ada transaksi, misalkan contohnya ada transaksi, misalkan pembelian atau penjualan lah ya, penjualan ya tanggal berapa, penjualan kan pasti ada dua tabel ya, headernya, ada tabel detailnya ya, barangnya apa aja yang dibeli. Kadang pada saat proses transaksi itu yang terinput duluan misalkan tabel headernya, detailnya malah putus di jalan ya karena loading gitu ya, misalkan. Nah itu bisa jadi rusak gitu, nggak ada relasinya ya, nggak ketemu relasinya. Dan dia tuh di setiap transaksi itu pasti ada ya barang yang dibeli. Contoh misalkan ya, kita ke kafe ya, ke coffee shop lah ya, kita beli misalkan ya, kan kalau beli ke coffee shop kan kita terkadang kan nggak cuma beli kopi doang ya kan, dan misalkan kita beli kopi, kemudian rotinya ya kan, yang misalkan kita beli air mineralnya, misalkan ada 3 item kan di sebuah transaksi ya, 3 item itu kan kita harus pecah tuh ya. Di ilmu perancangan database kan yang 3 item itu yang akan berulang itu ya, yang kemungkinan bisa bertambah itu kan kita pecah ke tabel yang lain gitu kan, dipecah ya. Jadi biasanya bahasanya ada tabel header ya, header transaksinya, ada tabel detail transaksinya ya. Tabel detail transaksi itu yang bakal menyimpan item-item apa aja yang dibeli gitu ya, dia akan bertambah berapa banyak tuh masalah. Jadi double header itu cukup satu ya, datanya satu yang berulang tuh di detailnya itu. Nah, pada saat transaksi itu kan pasti, kalau transaksi pasti ada yang, kalau ada di headernya tapi nggak ada yang dibeli kan nggak mungkin. Kita melakukan transaksi tapi nggak ada yang dibeli gitu, nggak mungkin, pasti harus ada yang dibeli kan, gitu. Nah itu biasanya data rusak tuh. Jadi ada headernya doang tapi detailnya nggak ada datanya. Nah itu rusak. Nah itu harus tuh ya, dibersihin tuh, ya dibuang-buangin supaya bukan data sampah gitu ya. Nah gitu. Nah itu juga bagian dari monitoring yang melakukan maintenance gitu ya. Nah, ya tentunya nanti sesuai dengan SOP-nya yang berlaku ya, aturannya yang berlaku. Misalkan sebelum backup ya, sebelum melakukan maintenance database ya, misalkan ya tuning itu ya, pembersihan. Nah, itu harus di backup dulu, takutnya misalkan ada data yang kehapus misalkan kayak gitu ya. Ada yang sesuai dengan SOP-nya yang berlaku. Nah, contoh orientasi lingkungan database ya, kasus misalkan sistem akademik universitas misalkan. Ada user ya, mahasiswa, dosen, admin. Data ya, ada data mahasiswa, mata kuliah, nilai, jadwal. Ya, DBMS bisa kita gunakan MySQL, server, atau lainnya ya. Contoh ini contohnya. Dan aplikasi. Aplikasinya website akademik atau mobile ya. Kita ya berarti Sevima ya. Akademiknya Sevima. Kemudian berikutnya ada prosedur ya, ada backup harian, execution password, kontrol akses ya. Kontrol akses ya tadi ya. Saya sebagai dosen ya,
kalian sebagai mahasiswa kan aksesnya beda-beda ya. Tampilannya beda juga kan, di dosennya tampilannya seperti itu tadi ya. Di mahasiswa juga beda. Saya juga nggak bisa lihat tuh ya, tampilan di mahasiswa itu seperti apa. Nah, ini contoh orientasi lingkungan database-nya. Nah, dan ini ada diagram orientasi lingkungan database-nya. Ada perangkat keras atau server database-nya, kemudian perangkatnya, DBMS-nya, bisa pakai MySQL, ada Postgre atau Oracle atau SQL Server atau yang lainnya. Kemudian di DBMS itu pasti ada namanya database ya. Database di DBMS maksudnya ya, ada namanya table ya. Pasti tabelnya ada ya. Mahasiswa, mungkin ya kalau akademik ya, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel nilai, tabel mata kuliah, ya, tabel absensi gitu. Kemudian pengguna itu yang nanti akan menggunakan ya akan memanfaatkan tabel ya yang ada di MySQL gitu ya. Ya, itu bisa DBA, atau developer atau end user ya, atau kita sendiri yang menggunakan. Kemudian diikuti dengan prosedur ya. Yang menjamin jalannya ini ya, jalannya 4 ini dengan baik ya, tentunya standar atau kebijakan-kebijakan yang berlaku gitu ya, supaya tidak mengasah begitu ya. Oke ya. Nah, ini adalah orientasi lingkungan database. Simpulannya adalah lingkungan database mencakup hardware, software, data, user, dan prosedur ya. Dan semua komponen saling mendukung untuk akses data yang aman dan lebih efisien ya. Contohnya ya sistem akademik atau e-commerce ya, atau sistem keuangan atau sistem yang lainnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Nanti dipastikan teman-teman harus sudah terinstal ya Oracle-nya. Jadi minggu depan nanti kita coba belajar upgrade ya, database-nya dan table-nya ya. Tentunya ya dari hasil perancangan ya, perancangan kemarin. Nanti minggu depan itu nanti akan saya kasih contoh soal ya dari ya contoh struk belanja lah ya. Nanti kalau teman-teman ada struk belanja silakan dikumpulkan ya, minimal satu orang satu ya, boleh dari Indomaret atau boleh mungkin dari Alfamart ya, atau boleh pakai yang lainnya ya, atau mungkin pernah belanja online juga boleh, silakan kalian download ya untuk bahan minggu depan ya. Di minggu depan nanti kita coba terapkan ilmu yang kemarin ya, semester kemarin itu perancangan berbasis data, dari mulai merancang nanti setelah merancang selesai baru implementasinya ya, mengimplementasikan atau membuat di Oracle-nya gitu ya dari hasil rancangan itu. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada saya absen. Nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya saya absen. Oke. KA dulu ya, KA. KA. Fitri Desilda ada. Rusdiansah Herlambang. Siti Winarsi. Ada Siti Winarsi. Oh, di jalan mana? Oh gitu. Oke, oke, oke. Nazwa Kaila. Muhammad Faiz Nurul Ilmi.
Syamsi Al-Farisi. Oke. Oke, ada 6 mahasiswa untuk komputer akuntansi, hadir 6, sakit, izin alfa kosong. Jadi totalnya 100% hadir ya. Oke, lanjut ke MI. Ferdian Syahfizra. Dan Muhammad Isro ada. Elden. Wah, tadi kemana? Disebut diam aja. Dan Muhammad Yazid. Putri Marsalena. Ridwan Maulana Surti. Ziaur Rahman. Muhammad Azril Zailani. Gak ada. Ninin Novitasari. Nova Nurfadila. Nyai Fatimah. Adinda Aulia Putri. Muhammad Zidan. Oh izin, oke. Natasha Nur Cahya. Nikita Lailia Fitriani. Raihan Nur Falah. Ada Raihan Nur Falah? Ada. Indri Aprilianti Safitri. Rifki Firdaus. Muhammad Ridhoi. Ada? Muhammad Ridhoi? Ada ya? Oke. Ada 19 mahasiswa. Hadir 15. Sakit 0. Izin 1. Alfa 3. Jadi status kehadirannya 79%. Benar ya? Oke. Silakan ada yang ditanya? Gak ada? Apa tuh? Oh iya, tugas. Oke, tugas yang kemarin belum ngumpulin. Nih, yang MI ya, MI. Oke, MI yang belum ngumpulin ada 3 orang ya. Diaur Rahman. Ya. Nih, saya bukain sampai jam 11. Silakan dikumpulkan. Ya, Raihan juga belum. Ya, saya kasih waktu sampai jam 11. Silakan dikumpulkan. Kemudian ada Rifki Firdaus. Belum ya. Bahkan saya sudah buka sampai jam 11.04 ya. Dia akan ditutup kembali otomatis. Ya, yang Pak A, ada yang belum Pak A? Sudah semua ya Kak A ya. Coba dicek lagi saya pastikan. Kak A. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup ya. Nanti yang belum install dipastikan minggu depan sudah terinstall ya. Karena minggu depan nanti sudah mulai kita gunakan Oracle-nya. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin bisa bermanfaat. Ya, bisa kita.
akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.